Halo teman-teman, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kondisi India sebelum kemunculan Buddha. Mengapa ini penting? Karena dengan memahami latar belakang sosial, politik, dan kebudayaan India saat itu, kita akan lebih mudah memahami mengapa ajaran Buddha lahir dan bagaimana ajaran itu diterima masyarakat. Mari kita mulai perjalanan sejarah ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irdi Angela dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, Angkatan 2025, kelas 1C. Bagian 1. Suku Dravida dan Arya. Penduduk awal India adalah suku Dravida. Mereka dikenal dengan ciri fisik kulit gelap, rambut yang ikal, dan tubuh berotot. Kehidupan mereka berpusat pada pertanian, menanam gandum, padi, dan kapas. Menariknya, mereka sudah membangun kota yang sangat maju, seperti Harappa dan Mohenjo-daro, di lembah sungai Indus. Kota-kota ini memiliki sistem jalan lurus, rumah mata, bahkan saluran air dan toilet umum. Sesuatu yang jarang ditemukan di peradaban lain pada masa itu. Dalam kehidupan spiritual, mereka menghormati Dewi Kesuburan dan kekuatan alam. Simbolisasi ini terlihat dalam artefak patung Ibu Bumi. Beberapa abad kemudian, datanglah bangsa Arya. Mereka adalah kelompok nomaden dari Asia Tengah yang berkulit lebih terang, berbadan tegap, dan berambut lurus. Kehidupan mereka awalnya berpusat pada menggembala sapi dan kuda. Namun, ketika menetap di India, mereka membawa tradisi yang baru, yaitu bahasa Sanskerta, nyanyian suci yang dikenal sebagai Weda, dan ritual pemujaan dewa-dewa dengan api pengorbanan atau yajna. Secara politik, suku Dravida cenderung hidup dalam masyarakat desa dengan kepala suku, sedangkan bangsa Arya lebih terorganisir, dipimpin oleh seorang rajan atau raja kecil. Dari sinilah awal perbedaan sosial, budaya, dan politik antara dua kelompok besar ini terlihat jelas. Bagian 2. Kedatangan bangsa Arya ke India. Bangsa Arya diperkirakan masuk ke India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka melewati celah Khyber, yaitu jalur pegunungan di barat laut India. Awalnya, mereka masih hidup berpindah-pindah, menggembala ternak. Namun, ketika memasuki wilayah Punjab dan lembah sungai Ganga yang subur, mereka mulai menetap. Kedatangan Arya membawa perubahan yang besar. Mereka memperkenalkan bahasa Sanskerta, memperluas tradisi Weda, serta mulai menanamkan pengaruh politik dan budaya di India bagian utara. Bagian 3. Perseteruan Arya dan Dravida. Pertemuan dua budaya besar ini tidak berlangsung dengan damai. Bangsa Arya memandang Dravida sebagai kelompok yang berbeda dan lebih rendah. Perseteruan pun terjadi. Dalam berbagai peperangan, bangsa Dravida terdesak ke wilayah selatan India, sementara bangsa Arya semakin menguasai bagian utara. Namun, meskipun ada konflik, hubungan keduanya tidak sepenuhnya bermusuhan. Seiring waktu, beberapa tradisi Dravida diserap oleh Arya, dan begitu pula sebaliknya. Perseteruan ini menjadi awal dari lahirnya sistem sosial baru di India. Bagian 4. Munculnya sistem kasta.
Salah satu warisan terbesar bangsa Arya adalah sistem kasta. Awalnya, ini adalah pembagian kerja berdasarkan profesi. Namun, lama-kelamaan berubah menjadi sistem sosial yang kaku dan diskriminatif. Ada 4 kasta utama, yaitu Brahmana, atau kaum pendeta yang memimpin upacara keagamaan. 2. Ksatria, para raja dan prajurit. 3. Waisya, atau pedagang, petani, dan pengusaha. 4. Ada Sudra, yaitu buruh dan pelayan, kebanyakan dari suku Dravida. Lalu ada yang di luar kasta, yaitu Parya, pengemis dan gelandangan. Sistem kasta membuat ketidakadilan semakin nyata. Mereka yang lahir di kasta rendah tidak bisa naik derajat, sehingga penderitaan sosial semakin terasa. Bagian 5. Kembalinya tradisi Sramanisme. Ketidakpuasan terhadap dominasi Brahmana dan sistem kasta membuat masyarakat mencari jalan lain. Maka muncul kembali gerakan Sramanisme. Sramana berarti pengembara atau petapa. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kehidupan duniawi, mencari kebenaran melalui meditasi, tapa, dan pemikiran filosofis. Gerakan ini menolak ritual pengorbanan yang mahal dan penuh aturan. Dari tradisi Sramanisme, inilah muncul berbagai aliran filsafat, termasuk Jainisme dan Buddhisme, yang mengajarkan pembebasan dari penderitaan melalui usaha pribadi, bukan karena kasta ataupun ritual. Bagian 6. Akulturasi Dravida dan Arya. Meskipun awalnya bertentangan, budaya Dravida dan Arya pada akhirnya saling berbaur. Dravida menyumbangkan tradisi pemujaan kesuburan, simbol alam, dan pemujaan terhadap roh. Sementara Arya menyumbangkan nyanyian Weda, ritual yasna, serta sistem sosial politik. Dari akulturasi ini lahirlah dasar agama Hindu kuno. Contohnya, Dewa Siwa diyakini berakar dari tradisi Dravida, sementara Dewa Wisnu dari tradisi Arya. Perpaduan ini membentuk identitas baru India kuno yang kaya akan budaya dan spiritualitas. Bagian 7 atau yang terakhir, pentingnya mempelajari latar belakang ini. Mengapa kita perlu memahami semua ini? Karena latar belakang sosial dan budaya di India kuno menjadi kunci untuk memahami lahirnya ajaran Buddha. Saat itu, masyarakat jenuh dengan ritual yang rumit dan penindasan sistem kasta. Mereka membutuhkan ajaran yang lebih sederhana, adil, dan membebaskan. Ajaran Buddha lahir sebagai jawaban, menolak kasta, menolak pengorbanan berlebihan, dan menekankan pada jalan tengah untuk mengatasi penderitaan. Dengan mempelajari sejarah ini, kita bisa melihat bahwa Buddhisme bukan muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh dari kondisi nyata masyarakat India pada masanya. Demikianlah pembahasan kita mengenai latar belakang kondisi India sebelum kemunculan Buddha. Semoga penjelasan ini membantu kita lebih memahami bagaimana ajaran Buddha lahir dan berkembang. Terima kasih telah menyimak video saya hari ini. Namo Buddhaya.